Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan membaca novel Musashi. Terakhir, ini Musashinya menyerang sebuah benteng untuk menyelamatkan kakaknya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 55 untuk yang pakai e-book ya. Lahirnya Musashi. Takezo menanti di pinggiran kota Himeji, kadang-kadang bersembunyi di bawah jembatan Hanada, tapi lebih sering berdiri di jembatan dan diam-diam memperhatikan orang-orang lewat. Apabila sedang tidak berada di dekat jembatan itu, ia biasa melakukan pesiar singkat sekitar kota. Dengan hati-hati membenamkan topi dan menyembunyikan wajahnya seperti pengemis dengan anyaman jerami, dan ia sangat risau bahwa Otsu belum juga muncul. Baru seminggu berlalu sejak gadis itu bersumpah akan menanti di situ bukan 100 hari tapi 1000. Sekali Takezo membuat janji pantang, ia melanggarnya. Tetapi bersamaan dengan berlalunya waktu, ia pun semakin tergoda untuk mondar-mandir. Sekalipun janjinya pada Otsu bukanlah satu-satunya alasan kenapa ia ke Himeji. Ia pun harus menemukan di mana orang menahan Ogin. Ia sedang berada di dekat pusat kota pada suatu hari, ketika didengarnya suara orang memanggil namanya. Langkah-langkah kaki terdengar di belakangnya. Ia mengangkat kepala dengan tegas dan tampak olehnya Takuan datang mendekat sambil berseru, "Takezo, tunggu!" Takezo terperanjat dan seperti biasa di hadapan Pak biarawan ini ia merasa sedikit rendah diri. Ia menyangka penyamarannya sudah aman dan merasa yakin bahwa tak seorang pun mengenalinya, bahkan juga Takuan. Biarawan itu menangkap pergelangan tangannya. "Ayo ikut aku," perintahnya. Nada gawat yang ada dalam suaranya itu mustahil diabaikan, dan jangan bikin ribut. Sudah lama aku mencarimu. Takezo ikut tanpa melawan. Tak terpikir olehnya kemana mereka pergi, tapi sekali lagi ia merasa tanpa daya menghadapi orang istimewa ini. Ia heran kenapa demikian. Ia merdeka sekarang dan sepanjang pengetahuannya mereka berjalan langsung kembali ke pohon gila di Miyamoto itu, atau barangkali ke kamar bawah tanah di dalam puri. Ia menduga kakaknya ditahan di dalam salah satu benteng, tapi tak ada satu bukti pun untuk membenarkan dugaannya itu. Ia berharap ia benar, tapi ia tertangkap di sana. Setidak-tidaknya mereka dapat mati bersama. Kalaupun mereka harus mati, memang tak ada orang lain yang cukup dicintainya yang dapat diajaknya berbagi saat-saat akhir hidup yang berharga ini. Puri Himeji muncul di hadapan matanya. Ia dapat melihat sekarang kenapa puri itu disebut Puri Bangau Putih. Bangunan megah itu berdiri di atas kubu batu yang sangat besar, seperti burung besar angkuh yang turun dari langit. Takuan mendahuluinya, menyeberangi jembatan lengkung lebar yang membentang hingga parit luar. Sebarisan pengawal berdiri tegak di depan gerbang besi. Cahaya matahari yang memantulkan lembing-lembing terhunus membuat Takezo sekejap ragu-ragu lewat. Walaupun tidak menoleh, Takuan dapat merasakan keraguannya. Dengan isyarat tak sabar, ia mendesak Takezo maju terus. Lewat menara gerbang, mereka mendekati gerbang kedua. Di sini, serdadu-serdadu memandang lebih cermat dan waspada lagi, dan siap untuk berkelahi begitu ada perintah.
Ini puri seorang daimyo. Sulit bagi penghuninya untuk dapat santai dan menerima kenyataan bahwa negeri telah berhasil dipersatukan. Seperti banyak puri lain pada zaman itu, ia belum terbiasa akan kemewahan perdamaian. Takuan memanggil kapten pengawal. "Aku sudah menangkapnya," ucapnya. Sambil menyerahkan Takezo, biarawan itu menasihati orang tersebut untuk memperlakukan Takezo baik-baik, sebagaimana diinstruksikan sebelumnya. Tapi ia menambahkan, "Hati-hati, dia anak macan yang bertaring, dia masih liar. Kalau kau menggodanya, dia akan menggigit." Takuan melewati gerbang kedua menuju bangunan tengah, di mana terletak kediaman daimyo. Rupanya ia kenal baik jalan di situ. Buktinya, ia tidak memerlukan penunjuk jalan ataupun petunjuk. Ia hampir tidak mengangkat kepala waktu berjalan dan tak seorang pun mengganggu jalannya. Sesuai perintah Takuan, kapten tidak menyentuh orang yang jadi tanggungannya. Ia hanya minta Takezo mengikutinya. Takezo ikut tanpa berkata-kata. Segera mereka sampai di rumah mandi dan kapten memerintahkannya membasuh badan. Saat itu punggung Takezo pun mengejang karena ia ingat benar akan waktu mandi terakhir kali di rumah Osugi. Ingat akan perangkap yang untung berhasil diterobosnya. Ia melipat tangan dan mencoba berpikir, mengulur waktu dan memperhatikan sekitarnya. Segalanya begitu damai, sebuah pulau ketenangan, di mana seorang daimyo dapat menikmati kenikmatan hidup apabila tidak sedang mengatur strategi. Segera, kemudian seorang pembantu datang membawa kimono katun hitam hakama. Ia mengangguk dan berkata sopan, "Saya letakkan di sini, Anda dapat memakainya kalau nanti keluar." Takezo hampir menangis. Perlengkapan itu mencakup tidak hanya kipas lipat dan kertas tisu, melainkan juga sepasang pedang samurai panjang dan pendek. Segalanya sederhana dan tidak mahal, tapi tak ada yang kurang. Ia diperlakukan sebagai manusia lagi dan ingin ia mengangkat kain katun bersih itu ke wajahnya dan menggosokkannya ke pipi serta menghirup bau segarnya. Ia berbalik dan masuk rumah mandi. Ikeda Terumasa yang dipertuan di puri itu menyandarkan diri pada tangan kursi dan memandang keluar ke kebun. Tubuhnya pendek, kepalanya tercukur bersih, dan noda-noda gelap bekas cacar menaburi wajahnya. Walau tidak mengenakan pakaian paling resmi, ia mengenakan juga tutup kepala dan kain sutra longgar yang sesuai dengan lingkungannya. "Itu dia?" tanyanya kepada Takuan sambil menudingkan kipas lipatnya. "Ya, itu dia," jawab biarawan itu sambil membungkuk hormat. "Ya, itu dia," jawab biarawan itu sambil membungkuk hormat. "Wajahnya cakap, bagus sekali, Anda menyelamatkannya." Dia berutang nyawa pada Takuan, bukan pada saya. "Tidak betul itu, Takuan. Dan Anda tahu itu." "Oh, sekiranya aku memiliki banyak anak buah seperti Anda dikarenanya." Daimyo itu mengeluh. "Susahnya, semua orangku menyangka bahwa satu-satunya tugas mereka adalah mengikat orang atau memenggal kepalanya." 1 jam kemudian, Takezo sudah duduk di kebun di luar beranda. Kepalanya tertunduk dan tangannya terletak rata di atas lutut dengan sikap hormat mendengarkan. "Jadi namamu Shimen Takezo?" tanya yang di pertuan Ikeda. Takezo menengadah cepat dan melihat wajah orang terkenal itu, kemudian dengan hormat menunduk kembali. "Ya Tuan," jawabnya tenang.
Keluarga Shimen adalah cabang keluarga Akamatsu, klan Akamatsu Masanori. Seperti kau tahu betul, pernah menjadi yang dipertuan di puri ini. Kerongkongan Takezo jadi kering. Baru sekali itu ia kehabisan kata-kata. Selamanya ia menganggap dirinya kambing hitam keluarga Shimen yang tak ada perasaan hormat khusus ataupun perasaan kagum kepada daimyo itu. Namun demikian ia merasa malu karena telah mendatangkan aib besar kepada nenek moyangnya dan nama keluarganya. Wajahnya serasa terbakar. Yang kau perbuat itu tak dapat diampuni, lanjut Terumasa dengan nada lebih keras. Ya Tuan, karenanya aku terpaksa menghukummu. Sambil menoleh kepada Takuan, ia bertanya, apa betul pembantuku Aoki Tanzaemon tanpa izinku berjanji kalau Anda berhasil menangkap orang ini, Anda dapat memutuskan dan memberikan hukuman? Saya kira Anda dapat mengetahui hal itu dengan langsung bertanya pada Tanzaemon. Aku sudah bertanya padanya. Kalau begitu, apakah menurut pendapat Anda saya berbohong? Tentu saja tidak. Tanzaemon sudah mengaku, tapi aku menginginkan pembenaran Anda. Karena dia bawahan langsungku. Sumpahnya pada Anda berarti sumpahku. Karena itu, walaupun aku yang dipertuan di tanah ini, aku telah kehilangan hakku menghukum Takezo dengan hukuman yang cocok. Tentu aku tak akan mengizinkan dia pergi tanpa hukuman, tapi terserah Anda. Bentuk hukuman apa yang akan diambil? Bagus, itulah justru yang saya pikirkan. Kalau begitu, aku simpulkan Anda sudah punya usul. Nah, apa yang akan kita lakukan kepadanya? Saya pikir yang terbaik adalah menempatkan tawanan ini dalam akan kita namakan apa itu? Keadaan kurang untuk sementara waktu. Dan bagaimana usul Anda untuk melakukan itu? Saya yakin di puri ini ada sebuah kamar tertutup yang sudah lama didesas-desuskan ada hantunya. Betul, semua pesuruhku menolak untuk masuk dan para pembantu selalu menghindarinya karena kamar itu selamanya tidak terpakai. Sekarang kamar itu kubiarkan sebagaimana adanya karena tak ada alasan untuk membukanya. Tapi apakah menurut pendapat Anda tidak rendah bagi kemuliaan salah seorang prajurit terkuat dalam lingkungan Tokugawa kalau Anda, Ikeda Terumasa, memiliki kamar yang tak pernah berlampu dalam puri? Tak pernah aku berpikir demikian. Nah, orang suka berpikir demikian. Ini adalah cerminan kekuasaan dan martabat Anda. Menurut saya, kita harus menaruh lampu di sana. Kalau Anda mengizinkan saya menggunakan kamar itu, akan saya simpan Takezo di sana sampai saya siap memaafkannya. Sudah cukup lama dia hidup dalam kegelapan semata. Kau dengar itu, Takezo? Tidak kedengaran Takezo berkuik, tetapi Terumasa mulai tertawa dan katanya, bagus. Jelas, hubungan mereka baik sekali. Jadi apa yang dikatakan Takuan pada Aoki Tanzaemon di kuil malam hari dulu itu benar. Takuan dan Terumasa, dua-duanya pengikut Zen, nampak sangat bersahabat, bahkan hampir-hampir bersaudara. Sesudah mengantarnya ke petak baru itu nanti, sebaiknya Anda ikut aku ke warung teh, kata Terumasa pada si biarawan ketika ia hendak pergi. Oh, apa Anda bermaksud sekali lagi memperlihatkan ketidakmahiran Anda dalam upacara minum teh? Ah, tidak betul, Takuan. Hari-hari ini aku sudah betul-betul mulai tahu seluk-beluknya.
Datanglah nanti dan akan kubuktikan bahwa aku bukan lagi sekadar serdadu yang tak tahu adat. Aku menunggu. Terumasa lalu mengundurkan diri ke bagian dalam kediamannya. Sekalipun tubuhnya pendek, hampir tidak sampai 1,5 meter kehadirannya seakan-akan memenuhi puri yang bertingkat banyak itu. Menara utama, benteng di atas itu selalu gelap gulita. Disitulah terletak kamar yang ada hantunya itu. Di situ tak ada kalender, tak ada musim semi, tak ada musim gugur, tak ada bunyi kehidupan keseharian. Hanya ada sebuah lampu kecil yang menerangi pipi pucat cekung Takezo. Bagian ilmu medan dalam buku seni perang karangan Sun Tzu terbuka di meja rendah di hadapannya. Sun Tzu berkata, "Inilah yang penting diketahui tentang medan. Ada yang dapat menerobos, ada yang membatasi, ada bagian yang terpencil, ada yang memungkinkan gerak laju, ada jarak yang harus diperhitungkan. Apabila terbaca olehnya bagian yang sangat menarik seperti di bawah ini, ia membacanya keras berulang-ulang seperti nyanyian. Barang siapa mengenal seni perang, tak akan serampangan ia dalam gerakannya. Ia kaya karsa dan membatasi kemungkinan." Karenanya Sun Tzu berkata, "Barang siapa mengenal dirinya sendiri dan mengenal musuhnya, ia senantiasa menang dengan mudah. Barang siapa mengenal langit dan bumi, ia menang atas segalanya. Apabila matanya sudah kabur karena lelah, ia mencucinya dengan air sejuk dari mangkuk kecil yang selalu ada di sampingnya. Kalau minyak hampir habis dan sumbu lampu memercik, dimatikannya saja lampu itu. Sekeliling meja bertumpuk-tumpuk buku, sebagian dalam bahasa Jepang, sebagian lagi dalam bahasa Cina. Buku-buku tentang Zen dan berjilid-jilid tentang sejarah Jepang. Takezo benar-benar tenggelam dalam buku pelajaran ini. Semua itu dipinjam dari koleksi yang di Pertuan Ikeda. Ketika Takuan menjatuhkan hukuman kurungan, ia berkata, "Kau boleh membaca sebanyak kau suka." Seorang pendeta terkenal zaman kuno pernah berkata, "Saya terbenam dalam kitab-kitab suci dan membaca beribu-ribu jilid buku. Ketika saya keluar, hati saya serasa melihat lebih banyak daripada sebelumnya." Anggaplah kamar ini sebagai rahim ibumu dan bersiaplah untuk lahir kembali. Kalau kau melihatnya hanya dengan matamu, tak akan kau melihat apa-apa kecuali sel yang tak berlampu dan tertutup. Tapi pandanglah lebih saksama. Lihatlah dengan akalmu dan berpikirlah. Kamar ini dapat menjadi sumber pencerahan, pancuran pengetahuan yang ditemukan dan diperkaya oleh orang-orang bijak di masa lalu. Terserah padamu apakah kamar ini menjadi kamar kegelapan ataukah kamar penuh cahaya. Sejak itu Takezo berhenti menghitung hari. Kalau udara dingin artinya musim dingin. Kalau udara panas, musim panas. Lain dari itu, tidak banyak yang diketahuinya. Udara tetap sama, lembab dan pengap, dan musim tak ada sangkut pautnya dengan hidupnya. Namun, ia hampir merasa pasti bahwa kalau nanti burung layang-layang datang bersarang lagi dalam lubang-lubang penyimpanan senapan yang tertutup papan dalam menara itu, maka itulah musim semi tahun ketiga ia berada di dalam rahim itu. "Aku akan berumur 21 tahun, katanya pada dirinya sendiri. Disergap rasa sesal, ia pun merintih seakan-akan berkabung. Dan apa yang sudah kulakukan selama 21 tahun ini?
Kadang-kadang kenangan tentang tahun-tahun lalu itu menekan dirinya tak henti-hentinya dan merundungnya dengan kesedihan. Ia meratap dan mengerang, memukul dan menendang, dan kadang-kadang ia tersedu-sedan bagai bayi. Hari-hari ditelan derita. Apabila derita itu mereda, ia kehabisan tenaga dan gairah hidup. Rambutnya berantakan dan hatinya hancur. Akhirnya, suatu hari ia mendengar burung layang-layang kembali ke bawah atap menara itu. Sekali lagi, musim semi terbang dari seberang lautan. Tak lama sesudah datangnya burung itu, terdengar suara bertanya. Kali ini kedengaran aneh, hampir-hampir menyakitkan telinga. "Takezo, kau baik-baik saja?" Kepala Takuan yang sudah dikenalnya itu muncul di puncak tangga, terkejut dan terlampau terharu hingga tak dapat mengeluarkan kata-kata. Takezo menarik lengan kimono biarawan itu dan menariknya masuk ke kamar. Pesuruh-pesuruh yang membawakannya makanan tidak sekalipun pernah mengucapkan kata-kata. Kegembiraannya meluap mendengar suara manusia lain, terutama suara manusia ini. "Aku baru pulang dari perjalanan," kata Takuan. "Ini sudah tahun ketigamu di sini. Sesudah menempuh masa persiapan selama ini, tentunya kau sudah jadi sekarang." "Saya berterima kasih atas kebaikan Bapak. Saya paham sekarang apa yang Bapak maksudkan. Bagaimana saya harus mengucapkan terima kasih pada Takuan?" "Terima kasih," kata Takuan tak percaya. Lalu ia tertawa. "Walau tak ada yang dapat kau ajak bercakap-cakap kecuali dirimu sendiri, ternyata kau sudah betul-betul bisa bicara seperti manusia. Bagus, hari ini kau boleh meninggalkan tempat ini. Dan kalau kau pergi, peluklah dengan erat pencerahan yang telah kau bayar mahal. Kau akan membutuhkannya apabila nanti memasuki dunia dan menggabungkan diri dengan sesamamu." Takuan membawa Takezo sebagaimana adanya menghadap yang di Pertuan Ikeda. Dalam pertemuan sebelumnya, ia didudukkan di kebun, tapi sekarang untuknya disediakan tempat di beranda. Sesudah saling mengucapkan salam dan basa-basi, Terumasa tidak membuang-buang waktu dan meminta Takezo menjadi bawahannya. Takezo menolak. Ia merasa mendapat kehormatan besar, demikian dijelaskannya, tapi ia merasa belum waktunya mengabdi pada seorang daimyo. "Dan kalau saya mengabdi di puri ini," katanya, "hantu-hantu barangkali akan mulai muncul dalam kamar tertutup itu tiap malam, seperti kata semua orang." "Kenapa? Apa hantu-hantu itu menemanimu?" "Kalau Tuan membawa lampu dan memeriksa kamar itu dengan saksama, Tuan akan melihat bercak-bercak hitam memerciki pintu-pintu dan tiang-tiangnya. Kelihatannya seperti lak, tapi bukan. Itu darah manusia. Kemungkinan besar yang dicurahkan oleh orang-orang Akamatsu, nenek moyang saya, ketika mereka mempertahankan puri ini." Kemungkinan besar kau benar." Melihat noda-noda itu, saya jadi naik pitam. Darah saya mendidih, memikirkan bagaimana nenek moyang saya yang pernah menguasai seluruh wilayah ini berakhir dengan kebinasaan. Jiwa mereka begitu saja tersapu angin musim gugur. Mereka tewas binasa, tapi mereka wangsa yang perkasa dan mereka dapat dibangkitkan. Darah yang sama mengalir juga dalam nadi saya. Ia melanjutkan dengan pandangan saksama. "Walau saya orang tak berharga, saya anggota wangsa yang sama. Dan kalau saya tinggal di puri ini, hantu-hantu bisa bangkit dan mencoba meraih saya. Dalam batas tertentu, mereka sudah merasuki saya." Penjelasan datang pada saya di kamar itu. Siapa saya ini?
Tapi mereka dapat menimbulkan kemelut, barangkali juga pemberontakan, bahkan pertumpahan darah lagi. Kita tidak dalam suasana damai. Saya berutang budi pada semua penduduk di daerah ini karena sudah menggoda saya untuk membalas dendam nenek moyang saya. Terumasa mengangguk. Aku mengerti maksudmu. Memang lebih baik kalau kau meninggalkan puri ini. Tapi kemana? Apa kau bermaksud kembali ke Miyamoto dan hidup di sana? Takezo tersenyum tanpa suara. Saya ingin mengembara sekehendak hati saya untuk sementara. Oh, begitu. Jawab yang dipertuan sambil menoleh kepada Takuan. Sediakan untuknya uang dan pakaian yang sesuai perintahnya. Takuan membungkuk. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati Anda pada anak ini. Takuan. Ikeda tertawa. Inilah pertama kali Anda mengucapkan 2 kali terima kasih padaku untuk satu hal saja. Benar, Takuan menyeringai. Baiklah, itu tidak akan terulang lagi. Biarlah dia mengembara dulu sementara masih muda, kata Terumasa. Tapi karena dia hendak pergi sendiri dan menurut Anda sudah dilahirkan kembali, dia harus mempunyai nama baru. Sebaiknya namanya Miyamoto hingga dia tak akan lupa tempat kelahirannya. Jadi sejak saat ini Takezo sebut dirimu Miyamoto. Tangan Takezo langsung jatuh ke lantai. Dengan telapak tangan tertelungkup, ia membungkuk dalam dan lama. Baik tuan, saya terima. Dan kau mesti mengubah nama kecilmu juga, seru Takuan. Bagaimana kalau namamu dibaca seperti huruf Cina, Musashi, dan bukan Takezo? Kau bisa tetap menulis namamu seperti sebelumnya. Tepat sekali, segalanya mesti baru pada hari kelahiranmu ini. Terumasa yang sedang sangat senang perasaannya mengangguk bergairah. Miyamoto Musashi, nama yang bagus. Nama yang bagus sekali. Kita mesti minum untuk merayakannya. Mereka berpindah ke kamar lain, sake dihidangkan, dan Takezo serta Takuan mengawani yang dipertuan sampai larut malam. Mereka disertai beberapa pembantu Terumasa, dan akhirnya Takuan bangkit sendiri menarikan satu tarian kuno. Ia memang ahli, gerak-geriknya yang indah menciptakan dunia kegembiraan khayali. Takezo yang kini bernama Musashi memandang penuh kagum, hormat, dan gembira. Sementara acara minum berjalan terus. Hari berikutnya, mereka berdua meninggalkan puri. Musashi mengawali hidup baru, hidup dalam disiplin dan latihan seni bela diri. Selama 3 tahun, di dalam kurungan itu ia telah bertekad menguasai seni perang. Takuan punya rencana-rencana sendiri. Ia berketetapan menjelajahi pedesaan dan waktu berpisah sudah tiba, katanya. Ketika mereka sampai di wilayah kota di luar dinding puri, Musashi memperlihatkan gelagat hendak minta diri, tapi si biarawan menarik lengan kimononya, katanya. Apa tak ada yang ingin kau jumpai? Siapa? Ogin? Apa dia masih hidup? Tanyanya heran. Dalam tidurnya pun tak pernah ia melupakan kakak perempuannya yang lembut, yang sudah demikian lama ia anggap seperti ibunya sendiri. Takuan bercerita bahwa ketika Musashi menyerang benteng Hinagura 3 tahun lalu, Ogin memang sudah dilepaskan. Sekalipun tak ada tuduhan terhadapnya, ternyata Ogin enggan pulang. Ia memilih tinggal dengan seorang sanak di sebuah kampung di daerah Sayo.
Sekarang ia sudah senang tinggal di sana. Apa kau tak ingin bertemu dengannya? Tanya Takuan. Dia ingin sekali ketemu kau. Aku bilang padanya 3 tahun lalu bahwa dia mesti menganggapmu sudah mati. Karena dalam arti tertentu kau memang sudah mati. Tapi aku bilang juga padanya bahwa 3 tahun kemudian aku akan mengantarkan adik lelaki yang baru, yang tak lain dari Takezo yang lama. Musashi menangkupkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya di depan kepala, seperti yang ia lakukan kalau berdoa di depan patung Sang Buddha. Bapak tidak hanya menyelamatkan saya, katanya penuh haru, tapi Bapak pun sudah memperhatikan kesejahteraan Ogin. Bapak sungguh orang yang penuh kasih kepada orang lain. Saya kira tak akan dapat saya mengucapkan terima kasih atas apa-apa yang telah Bapak perbuat itu. Salah satu cara untuk mengucapkan terima kasih padaku adalah dengan membiarkan aku mengantarmu ke kakakmu. Tidak, saya tak akan menemuinya. Mendengar kabarnya saja dari Bapak sudah sama baiknya dengan menemuinya. Kau pasti ingin bertemu dengannya sendiri, walau cuma beberapa menit. Tidak, rasanya tidak. Saya sudah mati, Pak, dan saya sungguh-sungguh lahir kembali. Rasanya bukan sekarang saatnya kembali ke masa lalu. Yang harus saya lakukan sekarang adalah mengambil langkah pasti ke muka, ke masa depan. Saya belum lagi menemukan jalan yang hendak saya tempuh. Kalau saya sudah mendapat kemajuan dalam pengetahuan dan penyempurnaan diri yang sedang saya cari ini, barangkali akan saya perlukan waktu untuk bersantai dan menoleh ke belakang, tapi bukan sekarang. Aku mengerti. Sukar saya meneruskannya dalam kata-kata, tapi saya harap Bapak dapat memahaminya. Aku tahu, aku gembira melihat kau bersungguh-sungguh dalam tujuanmu. Teruslah, ikuti jalan pikiranmu. Saya mengucapkan selamat berpisah sekarang. Suatu kali nanti, kalau saya tidak terbunuh di perjalanan, kita akan bertemu lagi. Ya, kalau ada kesempatan, mari kita usahakan sungguh-sungguh untuk bersua lagi. Takuan berbalik, melangkah tapi kemudian berhenti. Oh ya, aku mesti mengingatkan bahwa Osugi dan Paman Gon meninggalkan Miyamoto mencarimu dan Otsu 3 tahun lalu. Mereka bertekad takkan pulang sebelum dapat membalas dendam. Biar mereka sudah tua, mereka masih berusaha menelusuri jejakmu. Bisa saja mereka berbuat sesuatu yang tak akan mengenakkan. Tapi rasanya mereka tak akan betul-betul menyulitkanmu. Jangan terlalu dipikirkan. Oh ya, ada lagi, Aoki Tanzaemon. Mungkin kau pernah kenal namanya, tapi dialah yang bertanggung jawab ketika kau diburu-buru. Barangkali tak ada hubungannya dengan apa yang kita katakan atau kita perbuat. Tapi samurai yang baik itu sudah membuat cemar dirinya sendiri. Akibatnya, dia dipecat untuk selamanya dari pekerjaannya oleh yang di Pertuan Ikeda. Pasti dia juga sedang mengembara. Takuan jadi murung. Musashi, jalanmu bukan jalan yang mudah. Berhati-hatilah menempuh jalan itu. Saya akan berusaha sebaik-baiknya. Musashi tersenyum. Nah, rasanya sudah semuanya. Aku pergi. Takuan berbalik dan berjalan ke barat. Ia tidak menoleh lagi. Baik-baik di jalan, seru Musashi kepadanya. Ia sendiri terus di persimpangan jalan sambil memperhatikan bagaimana sosok biarawan itu semakin mengecil, sampai akhirnya tidak kelihatan lagi. Kemudian sekali lagi,
Sendirian, ia berjalan ke timur. Sekarang cuma ada pedang ini, pikirnya. Satu-satunya barang di dunia ini yang harus jadi andalanku. Ia letakkan tangannya ke gagang senjata dan berjanji pada diri sendiri, aku akan hidup dengan aturannya. Aku akan menganggapnya jiwaku, dan dengan belajar menguasainya, aku akan berjuang memperbaiki diriku untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bijaksana. Takuan mengikuti jalan Zen dan aku akan mengikuti jalan pedang. Aku harus menjadikan diriku manusia yang lebih baik dari dirinya. Bagaimanapun, demikian pikirnya, ia masih muda, belum lagi terlambat. Langkah kakinya tetap tegap, matanya penuh dengan gairah muda dan harapan. Dari waktu ke waktu ia mengangkat tepi topi anyamannya dan menatap jalan ke masa depan, jalan asing yang harus ditempuh semua orang. Belum lagi jauh, sesungguhnya ia baru berada di pinggiran Himeji. Seorang perempuan datang berlari-lari ke arahnya dari sisi lain jembatan Hanada. Mata Musashi menyipit karena terang matahari. "Ah, akhirnya kau muncul juga," teriak Otsu sambil mencekau lengan kimononya. Musashi terengah-engah kaget. Kata-kata Otsu bernada teguran. "Takezo, kau tidak lupa kan? Kau tidak lupa nama jembatan ini? Apa kau lupa janjiku akan menanti di sini berapapun lamanya?" "Kau menanti di sini 3 tahun lamanya?" Musashi terpana. "Iya, Osugi dan Paman Gon menyusulku tepat saat kau pergi. Waktu itu aku sakit dan harus beristirahat. Hampir saja aku terbunuh, tapi aku berhasil lolos. Aku menunggu di sini sejak 20 hari sejak kita berpisah di celah Nakayama itu." Ia menunjuk toko anyaman di ujung jembatan, sebuah kedai kecil khas di pinggir jalan raya yang menjual cenderamata. "Lanjutnya, kuceritakan riwayatku kepada orang-orang di sana dan mereka berbaik hati menerimaku sebagai semacam pembantu. Jadi, aku bisa tinggal di sana dan menantimu. Hari ini, hari ke-970 dan aku sudah memenuhi janjiku dengan setia." Ia menatap wajah Musashi, mencoba menduga pikirannya. "Aku boleh ikut kamu, bukan?" Sesungguhnya, tentu saja Musashi tak punya maksud untuk mengajaknya atau siapapun. Saat itu ia sedang bergegas menghindarkan pikiran tentang kakak perempuannya yang demikian ingin ia temui dan demikian kuat ia rindukan. Masalah-masalah itu berkecamuk dalam pikirannya yang gelisah. Apa dayaku? Bagaimana mungkin aku berhasil mencari kebenaran dan pengetahuan kalau selamanya dicampuri oleh perempuan, oleh siapapun? Lagi pula, gadis ini masih tunangan Matahachi. Tak bisa Musashi menyembunyikan pikiran-pikiran itu dari wajahnya. "Ikut? Ikut kemana?" tanyanya belak-belakan. "Kemana saja kau pergi? Aku harus menempuh perjalanan panjang dan berat, bukan untuk pelesir. Aku tak akan menghalangi jalanmu. Aku siap menahan beberapa kesulitan." "Beberapa? Hanya beberapa? Berapapun banyaknya. Bukan itu soalnya. Otsu, bagaimana mungkin seorang lelaki menguasai jalan samurai kalau perempuan membuntutinya terus? Apa tidak lucu? Orang akan mengatakan, 'Lihat Musashi itu, dia butuh seorang inang buat menjaganya.'" Otsu lebih keras menarik kimono Musashi dan bergayut seperti anak-anak. "Lepaskan bajuku," perintah Musashi. "Tidak, aku tidak mau. Kau bohong." "Kapan aku membohongimu?"
Di celah gunung itu, kau berjanji akan mengajakku. Itu berabad-abad lalu. Waktu itu aku tidak serius dan tak ada waktu buat menjelaskan. Dan lagi itu bukan pikiranku, itu pikiranmu. Aku sedang tergesa-gesa dan tak mau melepaskan. Aku sedang tergesa-gesa dan kau tak mau melepaskan aku sebelum aku berjanji. Aku iakan saja karena tak ada pilihan lain. Tidak, tidak, tidak. Tidak betul yang kau katakan itu, tidak betul, teriak Otsu. Ia mendesak Musashi ke pagar jembatan. Lepaskan, orang-orang memandangi kita. Biar saja, waktu kau terikat di pohon itu, aku tanya apa kau butuh pertolonganku. Kau begitu gembira, hingga 2 kali kau minta aku memotong tali itu. Kau tidak menyangkal hal ini kan? Otsu berusaha mengemukakan alasan yang logis, tapi ternyata air mata menggagalkannya. Pertama, ia ditinggalkan selagi bayi, kemudian diputus cintanya oleh tunangannya, dan sekarang ini Musashi tahu Otsu sendirian di dunia ini, dan Musashi sangat memikirkannya. Tapi lidahnya keluh, sekalipun dari luar ia tampak lebih tenang. Lepaskan, katanya memutuskan. Ini tengah hari benderang dan orang-orang memandangi kita. Apa kau ingin kita jadi tontonan buat orang-orang yang suka ikut campur? Otsu melepaskan lengan baju Musashi dan jatuh terseduh-seduh ke pagar jembatan. Rambutnya yang berkilauan menutupi wajahnya. Maaf, gumam Otsu. Mestinya aku tak boleh bicara seperti itu. Lupakanlah, engkau tidak berutang apapun padaku. Musashi membungkuk dan menyibakkan rambut Otsu dari wajahnya dengan kedua belah tangan. Kemudian ia menatap mata Otsu. Otsu, katanya lembut. Selama kau menanti sampai hari ini, aku terkurung dalam menara puri. 3 tahun lamanya. Aku bahkan tak pernah melihat matahari. Ya, aku sudah dengar. Engkau tahu. Pak Takuan bilang padaku. Takuan, dia menceritakan segalanya? Kukira begitu. Dulu aku jatuh pingsan di dasar jurang dekat warung teh Mikazuki. Waktu itu, aku melarikan diri dari Osugi dan Paman Gon. Pak Takuan menyelamatkan aku. Dia juga yang menolongku mendapatkan pekerjaan di sini, di toko cenderamata. Itu 3 tahun lalu. Sesudah itu, aku tidak melihatnya lagi sampai kemarin, ketika dia datang dan minum teh. Aku tidak begitu mengerti apa yang dimaksudkannya, tapi dia berkata, soalnya adalah soal antara lelaki dan perempuan. Jadi siapa yang tahu bagaimana akhirnya? Musashi menurunkan tangannya dan memandang ke jalan yang menuju barat. Ia bertanya dalam hati, akan pernahkah ia bertemu lagi dengan orang yang telah menyelamatkan hidupnya? Sekali lagi ia terpukau oleh perhatian Takuan terhadap sesama manusia yang mencakup segalanya dan sepenuhnya bebas dari sikap mementingkan diri sendiri. Musashi pun sadar betapa sempit pandangannya selama ini dan betapa kerdil ia menyangka bahwa biarawan itu hanya punya rasa cinta khusus kepadanya seorang. Padahal kebesaran jiwanya mencakup Ogin, Otsu, dan siapa saja yang membutuhkan, yang menurut pendapatnya dapat dibantunya. Soalnya adalah soal antara lelaki dan perempuan. Kata-kata Takuan kepada Otsu itu kini memberati pikirannya. Ini beban yang tak siap dipikulnya, karena dalam bergunung-gunung buku yang telah dibacanya bertahun-tahun itu, tidak ada satu kata pun yang membahas situasi yang dihadapinya sekarang. Bahkan Takuan pun mengundurkan diri agar tidak tersangkut dalam persoalan antara dia dan Otsu. Apakah maksud
Takuan hubungan antara lelaki dan wanita itu harus dipecahkan oleh orang-orang yang bersangkutan saja. Apakah menurutnya tidak ada aturan yang dapat diterapkan seperti halnya dalam seni perang? Tidak ada strategi yang aman, tidak ada jalan untuk menang? Atau apakah ini yang dimaksud cobaan bagi Musashi, suatu masalah yang hanya dapat dipecahkan Musashi sendiri? Tenggelam dalam renungan, ia menatap ke bawah, ke air yang mengalir di bawah jembatan. Otsu memandang wajah Musashi yang kini tampak jauh dan tenang. "Jadi aku boleh ikut?" mohonnya. Pemilik toko sudah berjanji membolehkan aku pergi kapan saja ku inginkan. Aku cuma perlu datang dan menjelaskan soalnya, dan kemudian mengemasi barang-barangku. Sebentar aku kembali. Musashi menggenggam tangan Otsu yang putih mungil dan tertumpang di atas pagar jembatan itu. "Dengar Otsu," katanya sedih. "Aku minta pikirkanlah lagi." "Apanya yang mesti dipikirkan?" "Sudah kukatakan, aku baru menjadi orang baru. 3 tahun lamanya aku tinggal dalam lubang lembab. Aku membaca buku, aku berpikir, aku menjerit dan berteriak, dan tiba-tiba fajar merekah. Aku baru paham apa artinya menjadi manusia. Aku punya nama baru sekarang, Miyamoto Musashi. Aku mau membaktikan diriku pada latihan dan disiplin. Aku ingin memanfaatkan setiap saat dalam tiap hariku untuk bekerja, memperbaiki diri. Aku sadar sekarang betapa jauh jalan yang harus kutempuh. Kalau engkau memilih mengikat hidupmu padaku, engkau tak akan pernah bahagia. Hanya ada kesukaran, dan kesukaran itu tidak akan berkurang. Bahkan, keadaan semakin lama akan semakin sukar saja. Bicaramu membuat aku merasa lebih dekat padamu daripada kapanpun. Sekarang, aku yakin diriku benar. Aku sudah menemukan pria terbaik dan yang takkan kuperoleh lagi sampai akhir hidupku. Musashi sadar ia hanya memperburuk keadaan. "Maafkan aku tak dapat membawamu," katanya. "Kalau begitu, aku ikut saja. Selama aku tidak mencampuri latihanmu, apa jeleknya? Engkau pun tak akan merasa aku ada di situ." Musashi tak dapat menjawab lagi. "Aku tak akan mengganggumu, aku berjanji." Musashi tetap diam. "Beres kan? Tunggu saja di sini, sebentar aku kembali. Aku akan marah sekali kalau kau pergi diam-diam." Otsu berlari ke arah toko anyaman. Terpikir oleh Musashi akan mengabaikan saja semua itu dan lari ke arah yang bertentangan. Keinginan demikian ada padanya, tapi kakinya tak mau bergerak. Otsu menoleh ke belakang dan serunya, "Ingat, jangan coba-coba pergi diam-diam." Ia tersenyum, memperlihatkan lesung pipinya, dan Musashi asal mengangguk saja. Puas mendapatkan isyarat ini, Otsu menghilang ke dalam toko. Kalau ia memang mau melarikan diri, inilah saatnya. Hatinya mengatakan demikian, tapi tubuhnya masih terbelenggu oleh lesung pipit yang manis dan mata Otsu yang memohon. Alangkah manisnya anak itu, jelas baginya. Tak seorang pun di dunia ini yang begitu mencintainya, kecuali kakak perempuannya. Dan ia pun bukan tidak menyukai Otsu. Ia memandang ke langit, melihat ke dalam air, mencengkram pagar jembatan dengan kerasnya, kacau dan bingung. Segera saja potongan-potongan kecil kayu jembatan mengapung di air yang mengalir. Otsu muncul kembali di jembatan,
mengenakan sandal jerami baru, pembalut kaki kuning muda, dan topi besar perjalanan yang terikat di bawah dagu dengan pita merah tua. Tak pernah ia tampak begitu cantik, tapi Musashi tak nampak lagi. Otsu berteriak terkejut dan menangis sejadi-jadinya. Kemudian terpandang olehnya bagian pagar jembatan, tempat asal jatuhnya potongan-potongan kayu tadi. Di situ tertulis jelas pesan yang digoreskan dengan ujung belati. Maafkan aku, maafkan aku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian lahirnya Musashi. Dan untuk buku 1, Tanah Ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan bertemu di buku 2, yaitu Air. Untuk yang sudah mendengarkan, terima kasih banyak. Semoga yang telah diceritakan bisa menghibur dan sampai ketemu di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.